aku berkata, kata muallif ya, Habib Zain, wa mimman afta bi tarjihi syarafin nasab ala syarafil ilmi asy-syekhul 'allamah Ahmad bin Muhammad bin Hajarin al-Haytami rahimahullahu taala. Di antara yang berfatwa bahwa kemuliaan nasab lebih unggul daripada kemuliaan ilmu adalah Imam Ibnu Hajar al-Haytami, wa nassu ibaratihi kama fi fatawi ba'da an su'il. Adapun teks redaksi beliau di dalam fatawinya ketika ditanya, halis syariful jahil amil alimul amil afdal wa ayyuhuma ahaqqu bit tawqir idza jatama'a aw arada syakhsun at-takbil fa ayyuhuma yabda'u bihi. Ada sayyid bodoh, satunya ada orang alim mengamalkan ilmunya, siapa yang lebih utama? Dan kalau dua orang ini berkumpul, siapa yang lebih berhak dimuliakan? Atau misalnya ada orang mau mencium tangan salah satu keduanya, kedua-duanya, siapa yang dimulai? Satunya sayyid tapi awam, satunya orang alim mengamalkan ilmunya. Fa'ajaba biqaulihi radhiyallahu an. Imam Ibnu Hajar menjawab, fi kulli minhuma fadlun 'azim. Pada masing-masing kedua orang itu ada keutamaan yang agung. Amma syarif falima fihi minal bid'atil karimah allati la yu'adiluha syai'. Adapun syarif atau sayyid itu keutamaannya agung karena pada diri beliau ada goresan daging yang mulia, ya. Ada irisan daging yang mulia, daging Rasulullah SAW yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Wa min thamma qala ba'dul ulama, dari sini sebagian ulama berkata, la u'adilu bi bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Aku tidak akan membandingkan siapapun dengan orang yang ada irisan daging Rasulullah. Enggak saya bandingkan, enggak berani. Artinya maksudnya lebih utama, masih lebih unggul daripada orang yang hanya punya ilmu. Lalu kata beliau, wa ammal alimul amil falima fihi min nafa'il muslimin wa hidayatid dhalin. Adapun orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, ada keutamaan yang agung karena beliau bermanfaat bagi kaum muslimin dan menunjukkan orang-orang yang tersesat. Fahum khulafaur rusul, mereka adalah para khalifah para rasul. Wa warithu ulumihim wa ma'rifatihim, dan para pewaris ilmu-ilmu dan ma'rifat para rasul. Fayata'ayyanu 'alal muwaffaq ay yara lil kulli minal ulama'i wal ashraf haqqahum minat tawqir wat ta'zim. Maka seharusnya bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah harus memandang pada masing-masing, pada semua ulama dan asyraf dan sayyid, harus memandang hak mereka untuk dimuliakan dan diagungkan. Ya, muliakan semua, agungkan semua. Ulama diagungkan, sayyid diagungkan. Cuman wal mabdu'u bihi idza jatama'a asy-syarif. Cuma yang dimulai untuk diagungkan, dimuliakan, dicium tangannya kalau berkumpul orang yang alim dengan sayyid yang tidak alim, maka sayyid yang didahulukan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisyan, dahulukan orang Quraisy. Walima fihi minal bid'ati syarifah, dan karena pada sayyid atau syarif ini ada irisan yang mulia, daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bilang Idrus Romli itu pangkatnya pembaca. Dia mengatakan bahwa Ibnu Hajar katanya lebih meninggikan pangkat daripada sayyid yang bodoh, daripada orang alim, daripada kiai yang pinter itu. Katanya itu pendapat Ibnu Hajar. Saya katakan Ustadz Idrus Romli itu adalah pembaca. Karena tidak ada Ibnu Hajar al-Haytami berbicara bahwa yang namanya sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada kiai yang alim. Coba perhatikan dari videonya Ustadz Idrus Romli itu, dia mendapatkannya dari kitab Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Smith, karya Ba'alawi. Ya. Saya sudah katakan kiai kalau karya Ba'alawi hati-hati kalau baca.
Kalau dia menyebut mengutip nama ulama, misalnya Ibnu Hajar kayak tadi, itu harus diverifikasi di kitab Ibnu Hajar. Tidak ada dalam fatawi Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada orang alim. Tidak ada. Ustadz Yusramli itu pembaca yang baik, tapi dia tidak naik level kepada pangkat peneliti. Jadi setiap ada orang berbohong, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, dia tidak pernah merujuk kitab Ibnu Hajar. Tidak cross check langsung ke. Wahai Ustadz Yusramli, cari di dalam kitab fatawinya Ibnu Hajar, apa benar Ibnu Hajar itu meninggikan sayyid yang bodoh daripada orang alim? Tidak ada Ustadz Yusramli. Satu lagi tadi yang dikutip oleh Ustadz Yusramli itu katanya As-Sindi Al-Madani berpendapat yang sama. As-Sindi Al-Madani, lihat di dalam kitabnya Hasiyah yang dikarang oleh As-Sindi Al-Madani, Hasiyah Bukhari, Hasiyah Muslim, Hasiyah Turmudi. Apakah ada pendapat As-Sindi Al-Madani menyatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada daripada orang alim? Tidak ada. Itu hanya ada di dalam kitab Ba'alawi. Tadi Ustadz Yusramli juga mengutipnya dari Zain bin Smith itu. Katanya ada di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ibnu Hajar mengatakan, As-Sindi Al-Madani mengatakan, tidak ada cross check dan verifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar. Apakah betul Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih mulia daripada orang alim? Tidak ada. Coba As-Sindi Al-Madani, betul tidak? Seperti yang dikutip oleh Zain bin Smith itu dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, As-Sindi Al-Madani mengatakan seperti itu. Tidak ada, itu kutipan bohong, itu kutipan palsu, Kiai. Jadi Ustadz Yusramli, apabila baca kitab nanti tolong agar tidak memberikan kesesatan kepada umat. Kalau ada kitab Ba'alawi dibaca, kemudian ada kutipan ulama-ulama besar, verifikasi di kitab ulama besarnya itu. Kalaulah ada yang mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih tinggi dari ulama di dunia ini, itu hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak ada. Orang yang bukan dari sayyid, dia alim, itu lebih mulia 60 derajat. Lihat dalam Hasyiah Al-Bujairimi juga demikian. Kitab-kitab ulama-ulama yang lain demikian. Hanya ada dalam kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan sayyid itu lebih mulia, sayyid yang bodoh lebih mulia daripada orang alim. Itu ada di dalam kitab-kitab Ba'alawi saja. Tidak ada di dalam kitab-kitab ulama yang mu'tabarin. Demikian, Kiai.